Dan yang akan menarik justru di ruang perdebatan capres dan cawapres ke depan. Ketika Mas Anies harus bertanya kepada Sandiaga Uno dalam konteks debat capres, dan Sandiaga Uno juga harus bertanya kepada Anies Baswedan. Karena dua orang ini pernah bersama-sama dalam satu gerbong di Pilkada DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia. Saya kemarin bikin opini ketika Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, diduetkan dengan Anies Baswedan dalam rangka untuk membangun rekonsiliasi nasional, untuk menghentikan polarisasi politik, untuk menjaga integrasi bangsa. Tapi ternyata saya diserang oleh banyak netizen pendukung Ganjar Pranowo. Netizen berharap tidak ada opsi bagi Anies menjadi wakilnya Ganjar Pranowo. Bahkan sebagian netizen yang berkomentar, kalau sampai Anies Baswedan menjadi wakil Ganjar Pranowo, lebih baik tidak memilih Ganjar. Artinya begitu besar penolakan terhadap Anies Baswedan. Ini sebenarnya opini yang kemudian saya bangun bertujuan untuk membangun integrasi bangsa. Tapi di sisi lain, pendukung Ganjar sudah terlalu alergi terhadap gaya Anies yang dinilai ambisius. Ambisius mungkin faktornya karena pernah ikut Demokrat, pernah menjadi timnya Pak Jokowi, pernah menterinya Pak Jokowi, terus pernah menjadi kader Gerindra untuk Pilkada DKI, dan sekarang lewat Nasdem dan koalisi perubahan termasuk PKS dan Demokrat. Mungkin itu yang menjadi alasan utama bahwa Anies adalah sosok yang ambisius. Karena kadang-kadang masyarakat kita masih bertanya-tanya, ambisi itu ada kepentingan apa? Itu mungkin yang melatar belakangi penolakan keras netizen pendukung Ganjar Pranowo terhadap Anies Baswedan. Kalau kemudian hari ini ada yang sedang berupaya untuk menjodohkan Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, ini menjadi lebih menarik. Artinya kalau kemudian saya cerita integrasi, cerita rekonsiliasi nasional kemudian ditolak oleh para pendukung, baik pendukungnya Ganjar maupun pendukungnya Anies yang relatif tidak terlalu menolak, di komentar-komentar yang masuk ke beranda kami. Lebih menarik ketika Mas Ganjar Pranowo ini berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dan ini sedang lagi upaya untuk bagaimana menjodohkan antara Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno melalui P3. Kemarin tanggal 24 April Sandiaga Uno pamitan keluar dari Gerindra dan langsung masuk P3. Dan di sisi lain hari ini Pak Hasto menyampaikan statement bahwa hubungan PDI dengan P3 sudah terbangun lama. Artinya memang ini ada sinyal bahwa besok Mas Ganjar berpotensi besar berdampingan dengan Sandiaga Uno. Karena dari Ketua Dewan Pertimbangan P3, Gus Romi atau Romahul Muzi, itu menyampaikan di depan Akbar Faisal bahwa ada dua tokoh yang sedang merapat atas perintah Presiden ke P3, yaitu Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Tapi bahasa versi Ketua Dewan Pertimbangan, yang lebih agresif Sandiaga Uno. Artinya tersirat bahwa P3 akan lebih memajukan Sandiaga Uno sebagai bakal calon presiden mendampingi Ganjar ketimbang Erick Thohir. Nah, jika ini terjadi, duet antara Ganjar dengan Sandiaga Uno, ini memang pasangan ideal. Cerita kebangsaan kita ideal. Meskipun Sandiaga Uno pernah menjadi wakil gubernurnya Anies Baswedan
yang kemudian dalam tanda kutip menang dengan cara-cara politik identitas. Tapi secara umum, secara publik, Sandiaga Uno tidak dianggap terlalu berdosa dalam konteks polarisasi politik yang mengedepankan politik identitas. Sehingga ketika mendampingi Ganjar, barangkali netizen pendukung Ganjar pun akan lebih legowo ketika didampingi Sandiaga Uno. Dan yang akan menarik justru di ruang perdebatan capres dan cawapres ke depan. Ketika Mas Anies harus bertanya kepada Sandiaga Uno dalam konteks debat capres, dan Sandiaga Uno juga harus bertanya kepada Anies Baswedan. Karena dua orang ini pernah bersama-sama dalam satu gerbong di Pilkada DKI dan tahu betul persoalan masing-masing. Ini akan menjadi menarik. Bisa jadi menguntungkan PDI Perjuangan, bisa jadi merugikan PDI Perjuangan, bisa jadi menguntungkan Ganjar sebagai capres, bisa jadi merugikan Ganjar sebagai capres. Tapi kalau dilihat dari rekam jejak, Ganjar akan diuntungkan ketika didampingi oleh Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presiden. Dan yang akan rugi adalah Anies Baswedan, karena Anies Baswedan tidak akan mampu berkutik dalam tanda kutip memberikan pertanyaan atau jawaban yang nanti akan disampaikan oleh Sandiaga Uno. Dan pasti ini pemirsa, masyarakat akan sangat menanti perdebatan ini. Dua tokoh yang dulunya bersama akan berseberangan. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa memelihara persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Dan ini menjadi edukasi politik kepada masyarakat bahwa dalam politik itu memang real, tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Kalau kemudian besok Mas Ganjar dengan Pak Sandi, itu terbukti bahwa yang abadi adalah kepentingan. Kalau kemudian Pak Sandi dengan Pak Anies harus berhadapan-hadapan, yang dulunya pernah berkawan, itu adalah real politik bahwa kawan tidak ada yang abadi dan lawan juga tidak ada yang abadi. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, bahwa tujuan demokrasi bukanlah hasil sebuah pemimpin. Tapi tujuan demokrasi adalah terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadilan, yang berperi kemanusiaan, yang berorientasi pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakatnya. Saya Abbas Rosadi, Abadi Jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.